Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Etna Alicia dari Prodi Sistem Informasi, akan memberikan penjelasan terkait peran profesi dalam SDLC saya dalam proyek kelompok sebagai proyek akhir mata kuliah Dasar Pengembangan Sistem Informasi Universitas Brawijaya. Dalam video ini saya akan memberikan penjelasan terhadap tahap SDLC secara singkat. Kemudian saya akan memberikan penjelasan profesi saya. Dalam hal ini saya berperan sebagai tester dan apa tugasnya dalam tahap SDLC. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja yang telah dihasilkan dari posisi profesi saya dalam proyek yang dikerjakan oleh kelompok saya sebelumnya. Tahapan-tahapan dalam SDLC. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning adalah membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya, resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Kemudian ada analis. Analisis atau analis adalah analisa terhadap kebutuhan pengguna, sistem perangkat lunak user, dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen kebutuhan fungsional juga. Kemudian ada tahap desain, yaitu mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian ada tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi, yaitu terjadi tahap development, yaitu mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks dan bagaimana mendapatkan dan melakukan penginstalan lingkungan sistem yang diharapkan, membuat basis data dan menyiapkan standar prosedur pada saat pengujian, menyiapkan dokumen atau file coding, testing, compile, repair, dan cleaning program. Kemudian tahapan testing dan integration. Pada tahapan ini, yaitu merepresentasikan sistem perangkat lunak yang telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional, dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu, quality assurance, dan user, menghasilkan pelaporan analisis dan pengujian. Dan terakhir adalah maintenance. Maintenance atau perawatan adalah menjelaskan tentang pekerjaan atau tahapan untuk menjalankan dan memaintenance sistem informasi pada area produksi yang terdiri dari lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Dalam kelompok, saya berprofesi sebagai tester atau penguji, sedangkan dalam tahap SDLC sendiri, tester itu berguna dalam tahapan integrasi dan pengujian atau testing and integration, yaitu berfungsi sebagai penguji dengan diarahkan oleh bagian penjamin mutu, menghasilkan pelaporan analisis dari pengujian yang telah dilakukan. Pengujian sendiri atau testing memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah unit testing, terbagi atas testing terhadap unit dan komponen. Yang pertama, unit testing merupakan proses testing di mana pengujian dilakukan pada bagian basic dari kode program. Contohnya pada pengujian kode program pada event, prosedur, dan function. Kemudian adalah komponen testing, merupakan pengujian dilakukan pada bagian kode program secara terpisah dari bagian yang lain. Komponen testing dapat dilakukan setiap kali sebuah kode unit selesai dibuat. Pengujian kode unit pun dijalankan basis per baris untuk memastikan proses berjalan seperti yang diinginkan. Kemudian setelah dari unit testing menuju integrating testing. Setelah unit atau komponen testing dijalankan, langkah selanjutnya adalah memeriksa bagaimana unit-unit tersebut bekerja sebagai suatu kombinasi, bekerja secara bersamaan, bukan lagi sebagai unit individu. Jika pada tahapan unit testing ada dua function yang berjalan baik secara individu, maka pada tahapan integrasi testing, pengujian akan dilakukan dari hasil interaksi kedua function tersebut. Apakah bekerja sesuai hasil yang diharapkan? Pengujian juga harus dilakukan di seluruh kondisi yang mungkin terjadi dan hasil antar unit tersebut. Kemudian setelah integration testing adalah sistem testing, mencakup testing aplikasi yang telah selesai di-develop. Karena itu, aplikasi harus terlihat dan berfungsi sebagaimana mestinya terhadap end user atau pengguna akhir. Untuk itu, pengujian dilakukan menggunakan data yang menggambarkan pengguna sesungguhnya terhadap aplikasi.
Kemudian yang terakhir adalah acceptance testing, yaitu seperti integration testing, acceptance testing juga meliputi testing keseluruhan aplikasi. Perbedaannya terletak pada siapa yang melakukan testing. Pada tahap ini, end user yang terpilih melakukan testing terhadap fungsi-fungsi aplikasi dan melaporkan permasalahan yang terpilih. Pada tahapan ini, kelompok kami melakukan uji kepada beberapa mahasiswa aktif Universitas Brawijaya sebagai acceptance testing dari SIAM UB. Salah satu bentuk pengujian yang digunakan dalam dokumen uji perangkat lunak yang telah kelompok kami kumpulkan, kami menggunakan pengujian black box. Pengembangan aplikasi SIAM ini dijabarkan sesuai dengan kebutuhannya, supaya aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Pada analisis kebutuhan sistem terdapat kode yang menjelaskan kebutuhan, baik fungsional maupun non-fungsional. Pengujian black box testing bertujuan untuk mengetahui apakah semua fitur telah berjalan sesuai dengan kebutuhan, serta untuk mengetahui apakah masih ada kesalahan teknis atau bug dalam sistem. Hasil pengujian black box testing dapat dilihat dalam tabel yang telah saya presentasikan. Yang pertama adalah nama kebutuhannya adalah login. Skenario kasus ujinya adalah user yaitu mahasiswa atau mahasiswi memasukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya di Gapura UB. Hasil yang diharapkan, jika berhasil, user dapat masuk ke dalam SIAM UB, ditampilkan profil user berupa nama, NIM, jalur masuk, angkatan, dan status mahasiswa. Hasil yang didapat adalah user berhasil login dan masuk ke halaman utama SIAM UB. Status dikatakan valid karena setelah diuji, hasilnya benar seperti itu. Kemudian ada nama kebutuhan homepage. Skenario kasus ujinya, user melihat pilihan menu di sebelah kanan tampilan berupa menu kartu rencana studi, kartu hasil studi, jadwal kuliah, jadwal ujian, absensi, dan rekap hasil studi. User dapat memilih salah satu sesuai kebutuhan. Hasil yang diharapkan adalah jika berhasil, user dapat mengakses seluruh menu secara bergantian. Hasil yang didapat, user dapat melihat isi dari menu tersebut seperti kartu rencana studi, kartu hasil studi, dan lain-lain. Dikatakan valid karena setelah diuji hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian ada menu registrasi dan menu akademik. Untuk skenario kasus ujinya tidak jauh beda, yaitu user hanya perlu klik pada menu registrasi atau menu akademik. Kemudian diharapkannya setelah mengklik kedua menu tersebut atau salah satunya dapat muncul pada menu registrasi tagihan biaya perkuliahan sesuai semester yang dipilih. Kemudian kalau di menu akademik menampilkan mata kuliah, banyak SKS, dan dosen pengampuan. Hasil yang diharapkan adalah pengguna atau user dapat melihat menu registrasi dan menu akademik, dan hasil yang didapat user dapat melihat sesuai dengan keinginan yang diharapkan sehingga dikatakan statusnya adalah valid. Kemudian selain melakukan pengujian pada kebutuhan fungsional, saya sebagai tester juga melakukan pengujian untuk kebutuhan non fungsional. Salah satu bentuk pengujian untuk kebutuhan non-fungsional adalah pengujian usability. Deskripsi kebutuhan usability non-fungsional dalam sistem akademik mahasiswa Universitas Brawijaya adalah kenyamanan dalam penggunaan dan kemudahan dalam mengakses menu-menu di dalamnya. Hasilnya, terdapat dua jenis hasil, yaitu hasil positif atau feedback positif dan hasil negatif atau feedback negatif. Untuk feedback positifnya, user yang menguji, yaitu beberapa sampel mahasiswa aktif Universitas Brawijaya, menyimpulkan bahwa SIAM UB sudah cukup detail dan jelas dalam menampilkan menu-menu yang dibutuhkan user, seperti kartu akses studi, kartu rencana studi, dan lain-lain. Font yang digunakan juga cukup jelas, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, dan terbaca dengan mudah.
Akan tetapi terdapat feedback negatif dari user, yaitu user merasa sedikit kurang nyaman dengan warna latar siam UB yang terkesan mencolok dan kontras sehingga kurang nyaman untuk dilihat dalam waktu yang lama. Kemudian selain itu kami juga melakukan pengujian security pada kebutuhan non-fungsional. Ini berfungsi untuk melihat seberapa amannya sistem informasi akademik mahasiswa Universitas Brawijaya atau SIAM UB. Dalam hal ini diperinci ketika user melakukan login untuk masuk ke dalam web. Pertama, pada pengujian SIAM SNF 04A, skema pengujian, user melakukan login dengan username atau password yang tidak terdaftar atau menggunakan username maupun password yang tidak sesuai. Jadi mahasiswa memasukkan NIM yang salah atau NIM yang tidak terdaftar dalam Gapura UB sebelumnya dan atau password yang salah. Hasil yang diharapkan, SIAM akan memberikan notifikasi serta penjelasan error yang terjadi. Hasil yang diperoleh, SIAM menampilkan pesan error serta penjelasan berupa anjuran memperhatikan menggunakan tombol caps lock ketika memasukkan password. Maka dikatakan status valid karena sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kemudian pada nama pengujian SIAM SNF04B, skema pengujiannya adalah user melakukan aktivitas logout. Hasil yang kami harapkan sebagai tester adalah SIAM akan menampilkan penampilan halaman login dan user dapat menginput username dan password yang sesuai. Hasil yang diperoleh, SIAM menampilkan halaman awal login dan user dapat melakukan aktivitas login, maka statusnya valid. Terakhir adalah pada nama pengujian SIAM SNF04C, user menutup tab browser di mana SIAM sedang dibuka serta status user login. Hasil yang diharapkan adalah ketika user kembali membuka tab browser, maka SIAM telah melakukan logout otomatis sehingga SIAM menampilkan kembali halaman login. Ini sangat penting apabila user melakukan login di web yang bukan milik pribadi atau menggunakan komputer umum, sehingga sangat diperlukan logout otomatis. Kemudian setelah dites, hasil yang diperoleh ternyata SIAM menampilkan halaman login kembali karena sistem memperkirakan bahwa user melakukan logout, sehingga statusnya adalah valid dan sesuai dengan harapan pembuat perangkat lunak. Itu tadi adalah jenis-jenis testing yang telah dilakukan sebagai contoh dalam pengujian saya sebagai tester.